Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Bagaimana anak kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar? Siap. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, diawali dengan doa. Ketua untuk memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan memberikan pemahaman atas materi yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Abdurrahman Ihdal, Ahmad Zubair, Yastadin, au izin? Oh ya. Kemudian Aska, baik, alhamdulillah semuanya hadir kecuali Aska tadi ke izin ke belakang ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar dalam bab yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menghayati hikmah zakat. Kemudian membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan atau mempraktekkan pelaksanaan zakat. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar, maka kita pun harus mengetahui indikator. Indikator yaitu materi pokok yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian zakat. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil-dalil tentang zakat. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan zakat dalam Islam. Yang keempat, menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya zakat. Dan yang terakhir, menyebutkan hikmah disyariatkannya zakat. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, kemudian indikator dari materi yang akan kita pelajari, apa sih tujuannya dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah setelah kita mengikuti pembelajaran tentang zakat, siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat, siswa mampu menunjukkan dalil-dalil tentang zakat dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran tentang zakat, siswa mampu menganalisis ketentuan zakat dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari bab apa? Bab puasa. Masih ingat? Sudah dipelajari di rumah? Baik, maka Pak Guru akan menanyakan 1 atau sampai 3 pertanyaan terkait materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Apa sih pengertian puasa kalau kita lihat dari segi bahasa? Baik. Puasa dari segi bahasa artinya menahan. Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Tegas dan cepat padat. Ini menunjukkan kalian sudah mempelajari dan sudah memahami materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang berkaitan dengan zakat. Ada yang sudah pernah mendengar atau mempelajari? Sudah apa belum? Belum. Berarti belum ada satupun di antara kalian yang tahu ya. Dari tujuan-tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, maka kita insya Allah akan mengetahui apa itu pengertian zakat. Pak Guru meminta kalian silakan untuk membuat kelompok masing-masing seperti pada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lalu. Silakan
untuk membuat kelompok. Kurang lebih setiap kelompok, setiap masing-masing kelompok ya ada 7 ataupun 6. Ada yang 7 ataupun 6, tidak masalah. Guru akan membagikan lembar kerja untuk kegiatan diskusi. Ya, silakan ketua kelompok atau koordinator kelompok. Silakan masing-masing dari kelompok untuk mendiskusikan materi yang berkaitan dengan zakat. Setelah nanti mendiskusikan, setiap masing-masing kelompok diharapkan nanti bisa mempresentasikan hasil dari diskusi materi yang berkaitan dengan zakat. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing, yang pertama siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 telah mendiskusikan dan memberikan beberapa hasil, yaitu zakat menurut bahasa ialah tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah yaitu harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan untuk golongan tertentu. Dan adapun untuk hukum zakat, yaitu zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam dan menjadi rukun Islam yang ketiga. Dan untuk dalilnya, waqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Masya Allah, hasil dari diskusi dari kelompok 1, Masya Allah cukup bagus. Kemudian ada yang mau bisa menanggapi dari hasil presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1? Ada? Silakan. Bagaimana hasil presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Menurut kamu sudah lengkap atau memang ada yang kurang? Belum, Pak. Yang kurang itu... Silakan. Maju untuk melengkapi dari hasil presentasi kelompok 1. Dibacakan hasilnya dari lengkap. Hukum menolak membayar zakat. Orang yang menolak membayar zakat karena juhdan atau ingkar terhadap kewajiban zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal tahu akan kewajibannya, berarti ia telah kafir. Hal ini berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Karena orang tersebut telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Ini tadi adalah melengkapi hasil diskusi kelompok yang pertama. Baik, Masya Allah. Jadi tadi hasil diskusi kelompok 1 sudah cukup baik, kemudian dilengkapi dengan atau ditanggapi dengan kelompok 2, yang mana kelompok 1 hasil diskusinya adalah bahwasanya zakat kalau kita lihat dari segi bahasa artinya apa tadi? Artinya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Adapun kalau dari segi istilah adalah yaitu harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu, kemudian dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan dan kelompok tertentu. Ya. Kemudian dasar hukum yaitu mengeluarkan zakat adalah bahwasanya zakat hukumnya apa tadi? Wajib. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan waqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini dalilnya, ini hukumnya. Itu bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib. Apa sih hikmah diwajibkannya zakat? Yang pertama bahwasanya zakat berfungsi dan bertujuan membersihkan harta dan mengembangkannya, serta akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil. Ketika kita terbiasa mengeluarkan, ketika kita terbiasa memberikan dari sebagian harta, sehingga apa? Maka perlahan sedikit demi sedikit sifat bakhil yang ada dalam diri kita akan terkikis.
Kemudian hikmah yang ketiga adalah di dalam melaksanakan zakat terdapat bentuk syukur kepada Allah. Karena rasa syukur terhadap Allah tidak hanya diucapkan, tidak hanya dibuktikan dengan kalimat saja, alhamdulillah, tidak. Tapi harus dibuktikan, harus direalisasikan dengan perbuatan. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Ya, sampai sini bisa dipahami? Sudah paham ya, karena tadi sudah melaksanakan diskusi. Bagaimana menurut kalian? Pembelajaran dengan model diskusi atau model ceramah lebih menarik mana? Diskusi. Kenapa? Karena dengan model diskusi kalian ikut berperan aktif ya, untuk mencari suatu permasalahan, kemudian kalian sendiri yang mencari solusi. Sehingga kalian akan langsung memahami. Berbeda dengan ketika hanya kalian mendengar dan mendengar saja. Tapi dengan diskusi ini kalian ikut berperan aktif di dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Setelah kita sudah belajar dari awal sampai terakhir, kita tentunya tahu, bisa menyimpulkan. Kita bisa menyimpulkan atas apa yang telah kita pelajari, baik dari pengertian zakat sampai tadi hikmah diwajibkannya zakat. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan kesimpulannya, yaitu cara-cara diwajibkan zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Dari awal, Ustadz minta dari awal ya, kesimpulan dari dibaca dari awal kesimpulannya. Sudah kan tadi ketika diskusi sudah menyimpulkan? Sudah. Oh, baik. Silakan dibaca kesimpulan dari hasil kelompok 3 dari awal sampai terakhir. Definisi zakat menurut bahasa tumbuh dan berkembang. Zakat menurut istilah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Yang terakhir, zakat merupakan sebab keridhoannya Rabbi. Ini dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kesimpulan yang dihasilkan hasil diskusi dari kelompok 3 sangat-sangat lengkap ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalian itu memahami ya, mengerti akan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan dengan zakat. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham semua? Baik, Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti perwakilan dari setiap masing-masing kelompok, Ustaz dikasih satu, nanti kalian dikerjakan, diskusikan bersama di rumah. Ya, silakan. Ini kelompok 4. Nanti kalian dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing di rumah. Nah, setelah kalian sudah mendiskusikan PR yang Bapak berikan, nanti pada pertemuan berikutnya nanti dari setiap kelompok masing-masing untuk mempresentasikan dari hasil pekerjaan rumah masing-masing. Baik, ada yang perlu dipertanyakan? Kemudian ya, untuk minggu depan atau pertemuan minggu depan, jangan lupa kalian untuk mempersiapkan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan dengan dibaca, ya, paling tidak dibaca sebagai persiapan untuk kegiatan belajar mengajar pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, tugas diskusinya?
Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas? Ya. Pembahasan materi kali ini baik dari awal sampai terakhir tadi sudah jelas? Baik. Nah, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.